Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Novia Rahma Akbaria, NIM 110, kemudian Meilan Karina Silalahi, NIM 122, Nurfian Almai Muharram, NIM 139, dan Agung Rizkoni Bakhtiar, NIM 163. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasanya dilakukan oleh para ahli. Nah, dalam sistem ini, sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Kemudian ciri sistem pakar. Yang pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. Kedua, dapat memberikan penalaran pada data-data yang tak pasti. Kemudian yang ketiga, dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikannya dengan cara yang dapat dipahami. Yang keempat, berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. Yang kelima, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Dan yang keenam, keluarannya bersifat anjuran. Selanjutnya yaitu tujuan sistem pakar. Yang pertama, interpretasi. Yang dimaksud interpretasi yaitu membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Yang kedua, prediksi. Prediksi di sini yang dimaksud memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Yang ketiga, diagnosis. Diagnosis ini berarti menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati, diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain-lain. Yang keempat, perancangan atau desain. Maksudnya menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Selanjutnya yaitu perencanaan. Perencanaan yang dimaksud seperti merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Selanjutnya, monitoring. Monitoring yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Yang ketujuh, debugging. Maksudnya menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Yang terakhir, instruksi, yaitu mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman dalam domain subjek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan masuk kepada struktur sistem pakar. Struktur sistem pakar terbagi dua. Yang pertama ada lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Untuk lingkungan pengembangan digunakan sebagai pembangun sistem pakar baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Yang kedua, lingkungan konsultasi digunakan oleh seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Untuk selanjutnya, karakteristik dan elemen. Yang pertama ada high performance. Sistem harus mampu memberikan respon berupa saran dengan tingkat kualitas yang sama dengan seorang pakar atau melebihinya. Yang kedua, adequate response time, yaitu sistem juga harus mampu bekerja dalam waktu yang sama baiknya atau lebih cepat dibandingkan dengan seorang pakar dalam menghasilkan keputusan. Yang ketiga, good reliability, yaitu sistem harus dapat diandalkan dan tidak mudah rusak. Yang keempat, understandable, sistem harus mampu menjelaskan langkah-langkah penalaran yang dilakukannya seperti seorang pakar. Dan yang terakhir ada flexibility. Komponen dari sistem pakar yang pertama ada antarmuka pengguna, yaitu mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi antarmuka, menerima informasi dari pemakai, dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Yang kedua, ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman formulasi dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, akuisisi pengetahuan
adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Yang keempat ada mesin atau motor inversi, yaitu program komputer yang memberikan metodologi atau penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace, dan untuk memformulasikan kesimpulan. Yang kelima ada workplace. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja yang digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung, termasuk keputusan sementara. Yang keenam, ada fasilitas penjelasan, yaitu komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem yang digunakan untuk melakukan respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Yang ketujuh ada perbaikan pengetahuan, yaitu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialami, dan juga mengevaluasi apakah pengetahuan-pengetahuan yang ada masih cocok digunakan di masa yang mendatang. Terima kasih. Selanjutnya, keuntungan sistem pakar. Yang pertama, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang kedua, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang ketiga, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar atau terutama yang termasuk keahlian angka. Yang keempat, mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Dan yang kelima, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Pengguna bisa merespon dengan jawaban tidak tahu atau tidak yakin pada satu atau lebih pertanyaan selama konsultasi, dan sistem pakar tetap akan memberikan jawaban. Selanjutnya, kelemahan sistem pakar. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat, memelihara, dan memeliharaannya sangat mahal. Kedua, sulit dikembangkan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya, dan kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia karena sangat sulit bagi seorang pakar untuk menjelaskan langkah mereka dalam menangani masalah. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% benar karena seseorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tidak selalu benar. Oleh karena itu, perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Yang keempat, pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda, meskipun sama-sama benar. Dan yang kelima, transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Kemudian bentuk dan tipe sistem pakar. Yang pertama ada mandiri. Di sini mandiri sistem pakar yang murni berdiri sendiri, tidak digabung dengan software lain, bisa dijalankan pada komputer pribadi atau mainframe. Dan yang kedua, terkait atau tergabung. Dalam bentuk ini, sistem pakar hanya merupakan bagian dari program yang lebih besar. Program tersebut biasanya menggunakan teknik algoritma. Dan yang ketiga, terhubung, merupakan sistem pakar yang berhubungan dengan software lain, misalnya preset, DBMS, dan program grafik. Kemudian yang terakhir, sistem pengabdi, membantu analisa data radar dalam pesawat tempur atau membuat keputusan intelijen tentang bagaimana memodifikasi pembangunan kimiawi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.